7 kebiasaan bisa bikin ibu rumah tangga kaya dengan prinsip-prinsip KonMari. Sebelum lanjut, pastikan Mom semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih dan yuk lanjut deh. Halo Mom semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Jujur ya Bun, pernah nggak sih ngerasa rumah itu kayak kapal pecah? Padahal kita sudah beresin dari pagi sampai pagi lagi, sampai rasanya pengen resign jadi ibu rumah tangga, tapi bingung mau kasih surat resign ke siapa. Karena bosnya ya anak sama suami sendiri. Belakangan ini lagi viral banget soal fenomena gaya hidup minimalis yang katanya bisa bikin dompet makin tebal. Padahal kita tahu sendiri, kalau lihat promo tanggal kembar di marketplace itu, godaannya lebih berat daripada angkat jemuran basah saat mendung. Ada sebuah artikel menarik yang membahas bagaimana berbenah ala Marie Kondo itu bukan cuma soal buang barang lama, tapi soal menata energi dan arus kas keuangan kita supaya nggak boncos terus setiap bulan. Nah, makanya hari ini aku mau ajak Bunda curhat santai soal 7 kebiasaan ala prinsip KonMari yang kalau kita praktikin serius bisa bikin kita jadi ibu rumah tangga yang nggak cuma bahagia, tapi juga kaya 7 turunan karena sisa. Kembalian belanja nggak habis buat beli barang anfaedah. Kebiasaan pertama yang harus kita tanamkan adalah belajar bertanya pada diri sendiri, apakah barang ini benar-benar membawa kebahagiaan atau dalam bahasa kerennya itu spark joy. Sebelum kita check out keranjang belanjaan, coba deh bayangin, kalau setiap mau beli daster baru, kita tanya dulu ke hati nurani paling dalam, ini beneran butuh atau cuma lapar mata karena motifnya lucu? Padahal, daster di lemari sudah numpuk, sampai bisa buat buka toko kelontong sendiri. Kalau kita sudah bisa membedakan mana yang beneran bikin bahagia dan mana yang cuma nafsu sesaat, otomatis uang belanja bulanan bakal lebih aman dan nggak akan menguap begitu saja seperti janji manis tukang bakso yang katanya mau lewat depan rumah, tapi ternyata nggak muncul. Ini langkah awal banget buat kita mengontrol pengeluaran dengan cara yang sangat elegan dan penuh perasaan tanpa harus merasa tersiksa karena dilarang belanja sama sekali oleh keadaan. Masuk ke kebiasaan kedua. Kita perlu mulai merapikan kategori keuangan dengan cara yang sama, seperti kita merapikan baju menurut warnanya ala Marie Kondo itu loh Bun. Jangan pernah campur aduk uang buat bayar sekolah anak, sama uang buat beli skincare, atau uang buat kondangan. Karena kalau semua disatukan dalam satu dompet, biasanya yang menang itu uang buat jajan seblak. Cobalah pakai sistem pos keuangan atau amplop digital, supaya kita tahu persis kemana setiap rupiah itu pergi. Jadi nggak ada lagi cerita misteri hilangnya uang 50.000 di dalam tas yang entah berubah jadi apa. Dengan membagi kategori ini secara jelas, kita jadi punya kontrol penuh terhadap aset kecil-kecilan kita dan bisa melihat celah mana yang sebenarnya bisa kita tabung buat investasi masa depan. Logikanya kalau barang di rumah saja ada tempatnya masing-masing. Masa uang yang kita cari setengah mati dibiarkan berantakan tanpa arah dan tujuan yang jelas sih Bun? Kebiasaan nomor 3 ini agak menantang karena kita harus tega membuang atau mendonasikan barang yang sudah tidak terpakai alias melakukan decluttering secara besar-besaran di setiap sudut rumah. Tahu nggak sih kalau rumah yang terlalu penuh sama barang itu sebenarnya adalah tumpukan uang mati yang cuma bikin debu dan bikin kita emosi setiap kali mau nyapu kolong tempat tidur. Contoh nyatanya itu tumpukan wadah plastik bekas makanan atau botol-botol kosong yang kita simpan dengan alasan siapa tahu nanti butuh. Padahal sudah 2 tahun cuma jadi sarang kecoa doang. Daripada barang-barang itu cuma bikin sumpek dan nutupin aura rezeki, mending kita jual di marketplace barang bekas. Atau kasih ke orang yang lebih butuh, biar jadi amal jariah yang bawa berkah.
Kalau rumah rapi dan lapang, pikiran kita juga jadi jernih buat mikirin ide bisnis sampingan yang bisa dikerjakan sambil nungguin masakan matang di dapur. Selanjutnya, kebiasaan keempat adalah menghargai setiap barang yang kita miliki, seolah-olah mereka itu punya nyawa dan perasaan seperti yang diajarkan dalam prinsip KonMari yang sangat emosional itu. Kalau kita terbiasa merawat barang dengan baik, otomatis barang itu jadi lebih awet dan kita nggak perlu bolak-balik beli barang baru hanya karena yang lama rusak gara-gara kita taruh sembarangan. Bayangkan berapa banyak uang yang bisa kita simpan kalau mesin cuci, panci, sampai alat pel kita awet bertahun-tahun cuma karena kita rajin membersihkan dan menyimpannya di tempat yang benar setelah dipakai. Kadang kita itu lebih rajin beli barang baru daripada merawat yang sudah ada. Padahal, kunci orang kaya itu bukan seberapa banyak yang mereka beli, tapi seberapa pintar mereka menjaga apa yang sudah dimiliki. Jadi mulailah bicara lembut pada mesin cuci Bunda. Siapa tahu, dia jadi makin semangat giling baju tanpa minta jatah servis ke tukang reparasi bulan depan. Lanjut ke kebiasaan kelima, yaitu mulai melakukan belanja berdasarkan daftar kebutuhan secara ketat dan jangan pernah tergiur dengan diskon besar-besaran kalau barangnya nggak ada di daftar itu. Diskon itu seringkali adalah jebakan Batman yang bikin kita ngerasa hemat. Padahal sebenarnya kita lagi buang uang buat barang yang aslinya nggak kita butuhkan sama sekali di dunia ini. Misalnya kita beli 3 deterjen cuma karena dapat gratis 1 piring cantik. Padahal di rumah piring sudah banyak banget. Sampai kalau mau makan harus milih dulu mau pakai tema apa hari ini. Prinsip KonMari mengajarkan kita untuk menghargai ruang. Jadi kalau kita beli barang cuma karena murah, sebenarnya kita lagi menyewa ruang di rumah kita secara mahal buat barang sampah. Fokuslah pada kualitas, bukan kuantitas. Karena lebih baik punya 1 barang yang bagus dan awet daripada punya 10 barang murah yang cuma bikin rumah kelihatan kayak gudang rongsokan. Kebiasaan keenam adalah mulai menata hati dan pikiran setiap pagi sebelum memulai aktivitas rumah tangga yang luar biasa padatnya itu, supaya kita nggak gampang stres. Ibu rumah tangga yang stres itu biasanya pelariannya kalau nggak makan banyak, ya belanja online secara impulsif demi mendapatkan dopamin sesaat yang harganya mahal banget di saldo rekening. Marie Kondo selalu menyarankan kita buat punya waktu meditasi atau sekadar bersyukur atas rumah kita, supaya kita merasa cukup dan nggak perlu mencari validasi lewat barang-barang mewah yang sebenarnya nggak perlu. Kalau hati kita tenang dan merasa cukup, kita bakal lebih bijak dalam mengelola uang dan nggak bakal iri lihat tetangga sebelah beli kulkas baru yang pintarnya bisa diajak ngobrol. Kebahagiaan sejati itu kan asalnya dari dalam, bukan dari seberapa banyak kurir paket yang datang ngetuk pintu rumah kita setiap sore hari sambil teriak paket dengan suara merdu. Terakhir, kebiasaan ketujuh adalah mulai berinvestasi pada diri sendiri atau meningkatkan skill yang bisa menghasilkan uang tanpa harus meninggalkan kewajiban kita di rumah. Dalam KonMari, kita diajak untuk menyimpan barang yang membantu kita menjadi diri sendiri yang terbaik. Jadi mulailah beli buku atau ikut kursus online daripada beli baju yang cuma dipakai sekali. Misalnya Bunda hobi masak, coba beli alat masak yang beneran bagus buat buka catering kecil-kecilan. Daripada beli hiasan dinding yang cuma jadi tempat nempelnya sarang laba-laba. Uang yang kita pakai buat nambah ilmu itu nggak akan pernah hilang. Malah bakal balik lagi berkali-kali lipat dalam bentuk penghasilan tambahan yang bikin rekening kita makin gendut tiap bulannya. Jadilah ibu rumah tangga yang cerdas dan produktif. Karena zaman sekarang, cantik saja nggak cukup kalau nggak dibarengi dengan saldo tabungan yang bisa bikin masa tua kita nanti tenang dan nyaman. Nah, Bun, kalau kita renungkan lagi, sebenarnya menjadi kaya itu bukan cuma soal seberapa besar gaji suami yang masuk ke rekening kita setiap bulannya.
Tapi soal seberapa pintar kita mengaturnya, kita sering banget protes kurang uang. Tapi di saat yang sama, kita juga yang paling semangat. Kalau ada live shopping jam 1 malam padahal mata sudah tinggal 5 watt doang, memang sih agak ironis kalau kita bahas soal hidup minimalis. Tapi hobi kita masih suka ngumpulin brosur, promo supermarket, di bawah taplak meja dapur. Tapi ya itulah uniknya jadi ibu-ibu. Kita bisa jadi menteri keuangan paling hebat, sekaligus jadi pengeluaran paling tidak terduga dalam waktu yang sangat bersamaan. Mari kita coba pelan-pelan ubah kebiasaan ini. Bukan buat jadi orang pelit yang mau makan telur 1 butir saja, harus dibagi 8. Tapi buat jadi pribadi yang lebih sadar akan nilai sebuah barang. Kadang kita itu terlalu sibuk ngurusin barang sampai lupa ngurusin diri sendiri. Padahal aset paling berharga di rumah itu ya kita sendiri. Sang ratu rumah tangga yang gak ada gantinya. Coba deh, mulai besok pagi pas bangun tidur, jangan langsung cari HP buat cek diskon. Tapi tarik napas dalam-dalam dan syukuri apa yang sudah ada di depan mata kita sekarang. Mungkin proses merapikan hidup ini bakal terasa capek dan bikin pinggang mau copot. Apalagi kalau harus bongkar lemari yang isinya sudah kayak teka-teki silang, saking berantakannya. Tapi percayalah, perasaan lega saat melihat rumah rapi dan saldo tabungan tetap stabil itu jauh lebih nikmat daripada perasaan senang sesaat habis check out barang di aplikasi belanja. Optimis saja, kalau kita pasti bisa berubah. Pelan-pelan saja. Yang penting konsisten. Karena Roma tidak dibangun dalam semalam. Begitu juga dengan tabungan haji kita yang harus dikit-dikit dikumpulin dari uang sisa belanja. Semangat ya, Bunda. Bunda, mari kita buktikan kalau ibu rumah tangga juga bisa punya manajemen keuangan sekelas manajer bank ternama hanya dengan bermodalkan niat dan prinsip berbenah yang benar. Jangan lupa buat selalu bahagia, karena ibu yang bahagia adalah kunci rumah tangga yang harmonis dan rezeki yang terus mengalir deras tanpa henti, seperti air keran yang lupa dimatiin. Kalau Bunda merasa tips ini bermanfaat dan relate banget sama drama kehidupan sehari-hari, boleh banget lo kalau mau share cerita unik Bunda di kolom komentar tentang barang paling aneh yang pernah Bunda simpan lama. Siapa tahu cerita Bunda bisa jadi inspirasi buat ibu-ibu lain yang lagi berjuang buat decluttering hati dan dompetnya yang mungkin lagi agak kering kerontang. Sampai ketemu di obrolan curhat berikutnya. Tetap cantik, tetap hemat, dan jangan lupa tetap tersenyum meskipun harga cabai lagi naik turun kayak roller coaster di pasar. Terima kasih Mom, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.